Saudara-saudara seiman, selamat pagi dan selamat hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan Minggu Pentakosta adalah tepati janjimu. Berdasarkan Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50. Mudah berjanji, mudah pula mengingkari. Mungkin itu jugalah potret kita. Manusia yang kerap mungkir dari janjinya sendiri. Dalam keseharian kita, mungkin sering membuat janji. Mulai dari janji kecil sampai yang sifatnya serius. Misalnya, perjanjian piutang, kontrak rumah, pekerjaan, dan sebagainya. Sifat perjanjian selalu mengikat kedua belah pihak yang berjanji dijaga oleh sanksi. Bila ada yang melanggar, maka ada konsekuensi menanti. Tuhan mengikat perjanjian dengan kita melalui peristiwa baptisan kudus. Dalam perjanjian tersebut, Dia memberi anugerah keselamatan. Dia berjanji akan menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan terhadap perjanjian dengan Tuhan itu? Jawabannya sederhana. Hiduplah di dalam kesetiaan dan ketaatan. Namun, apakah kita setia? Sejujurnya, kita sering mengumbar janji kepada Tuhan. Janji tinggal janji. Berbagai pergumulan hidup misalnya, kesibukan, masalah keuangan, keluarga, kerap membuat kita lupa. Kita meninggalkan Tuhan dengan berbagai macam alasan. Mari kita renungkan sambut firman yang menyatakan bagaimana memperbaiki perjanjian dengan Tuhan. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Pendeta Christina Panggabean Sipasulta. Marilah berdiri menyambut firman Allah yang ada di antara kita sambil menyanyikan Gita Bakti 126, Damai Sejahtera. Rasakan melimpah di hatiku kepada sesama harus ku beri biar semua orang rasakan damainya, damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damainya. Damai sejahtera
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah kami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu dan menyembahmu, karena Engkaulah yang menciptakan, menyelamatkan, dan menguduskan kami menjadi umat-Mu. Jagailah kami senantiasa agar kami terhindar daripada yang jahat dan kecelakaan. Hiburlah kami pada waktu kedukaan. Bangunkanlah kembali kami ketika jatuh, dan pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Sekarang kami memuji dan membesarkan nama-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Namun kelak di sorga, kekal kami akan memuji-muji Tuhan dengan hati dan perkataan baru yang penuh. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, marilah menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu kedua sesudah Pentakosta adalah dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Ibu Bapak Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab menyaksikan setelah 20 tahun Yakub tinggal dan bekerja di rumah Laban, Yakub menjadi orang yang sangat kaya raya.
Dia memiliki banyak sekali harta, kambing, domba, unta, keledai, dan juga para budak, laki-laki maupun perempuan. Keberhasilan Yakub membuat iri dan marah anak-anak Laban. Bahkan anak-anak Laban menuduh Yakub sudah menipu atau merampas harta ayah mereka. Situasi ini, ibu bapak saudaraku, membuat Yakub tidak nyaman. Apalagi Yakub melihat sikap mertuanya tidak seperti yang sudah-sudah. Dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan datang kepada Yakub dan menyuruh Yakub untuk kembali pulang ke negeri nenek moyangnya. Bahkan Tuhan berjanji menyertai Yakub. Ayat yang ketiga, pasal yang ke-31. Pada akhirnya, Yakub memutuskan untuk mengikuti perintah Tuhan. Yakub pergi dari rumah Laban dan membawa semua apa yang dia sudah peroleh selama dia bekerja di rumah Laban. Istri, anak, cucu, hewan, para budak, dan lain sebagainya. Ketika Yakub pergi meninggalkan rumah Laban, Laban sedang menggunting bulu domba. Alkitab menyaksikan kepada kita bahwa setelah 3 hari Laban mendapat kabar tentang kepergian Yakub. Dia pun segera menyusul Yakub. Dan setelah 7 hari perjalanan, akhirnya Laban berhasil menyusul Yakub di pegunungan Gilead. Pasal 31 ayat 22 sampai 23. Pada malam hari Tuhan datang kepada Laban dalam mimpi dan mengingatkan Laban supaya ia tidak mengatai Yakub sepatah kata pun, di ayat yang ke-24. Dan keesokan harinya Laban bertemu Yakub. Ketika pertemuan itu terjadi, sempat terjadi perselisihan di antara mereka. Karena Laban menuduh Yakub mencuri terafim miliknya. Dan untuk membuktikan dirinya tidak mencuri, akhirnya Yakub menyuruh Laban memeriksa seluruh barang bawaannya. Tapi Laban tidak menemukan terafim tersebut. Memang tanpa sepengetahuan Yakub, Rahel sudah mencuri terafim itu. Tapi itu tidak diketahui oleh Yakub. Merasa telah dituduh secara tidak adil, Yakub menjadi panas dan sangat marah. Kekesalan hati Yakub diungkapkan, ibu bapak saudaraku jemaat Tuhan, di ayat yang ke-36 sampai 41, pasal yang ke-31 bacaan Alkitab kita hari ini. Kemarahan Yakub membuat Laban jadi lemah. Apa yang dikatakan Yakub ada benarnya. Akhirnya Laban memutuskan untuk berdamai dengan Yakub. Dan sebagai tanda damai, Yakub dan Laban mendirikan sebuah tugu. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dari 2 tokoh yang dikisahkan dalam bacaan Alkitab hari ini, kita melihat cara pandang masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya antara Laban dan Yakub. Dan cara pandang itu memberikan kita pembelajaran. Yang pertama kita melihat Laban. Laban memahami bahwa anak-anak, istri, harta kekayaan yang dia miliki adalah miliknya. Laban memahami bahwa dia punya kuasa atas hidup apa yang dia miliki. Anak-anak maupun cucu serta ternak-ternak yang dimiliki, bahkan yang dimiliki oleh Yakub. Jelas Laban tidak rela, kalau kita baca dalam bacaan firman Tuhan, Laban tidak rela melepaskan hak miliknya, anak, cucu, harta yang ada pada Yakub. Namun, karena Laban takut akan Tuhan Allah yang disembah oleh Yakub, maka dia tidak punya pilihan. Ia harus mengizinkan Yakub pergi. Bapak Ibu Saudaraku,
sikap hati yang takut akan Tuhan itu sangat penting untuk kita miliki. Orang yang hidupnya sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membuat orang itu memiliki hati yang penuh dengan pertimbangan untuk tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Orang yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membuat dirinya bisa menahan diri dari mencelakai, mengata-ngatai, mencelakai orang lain, melakukan tindakan yang jahat kepada orang lain. Karena itu, mari kita hidup takut akan Tuhan, supaya kita terhindar dari hal-hal yang bisa mencelakai orang lain, baik lewat pikir, tutur, dan juga laku kita. Berbeda dengan Laban, Yakub melihat, memahami bahwa semua harta yang dia dapatkan di Haran semata-mata hanya karena anugerah Allah, hanya karena berkat Allah. Bapak Ibu Saudaraku, pemahaman ini harus kita miliki, harus dimiliki oleh setiap orang yang mengasihi Allah. Bahwa apapun yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita, entah itu keluarga, harta, benda, kerja, usaha, usia, kekuatan, keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, dan lain sebagainya adalah dari Tuhan sumbernya. Dan Tuhan menganugerahkan itu kepada manusia. Itu cara pandang Yakub. Pemahaman ini sangat penting untuk kita miliki, ibu bapak saudaraku, supaya kita terhindar dari perseteruan, supaya kita terhindar dari pertentangan dengan sesama. Kita terhindar dari konflik diri dan juga konflik batin yang membuat pada akhirnya kita bisa berkonflik dengan orang lain. Kalau kita menganggap bahwa apa yang ada pada kita berasal dari Tuhan, maka kita akan selalu mensyukuri perjalanan hidup kita. Kita akan selalu bersyukur dengan apa yang kita hadapi di depan kita. Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang ke-44, kita membaca di sana bahwa seolah-olah Labanlah yang menjadi pemprakarsa perjanjian damai antara dia dan Yakub. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat di ayat yang ke-24, Tuhan datang menjumpai Laban dalam mimpi dan juga mengingatkan Laban supaya tidak mengatai Yakub. Bapak Ibu Saudaraku, nyata di sini bahwa Allah lah yang mengambil inisiatif untuk melakukan perjanjian damai antara Laban dan juga Yakub. Allah yang memprakarsai perjanjian damai itu. Kenapa? Sebab Allah tidak menghendaki ada pertentangan antara satu dengan yang lain, antara Yakub dan juga Laban dan juga keturunannya. Allah tidak menghendaki ada perseteruan antara satu dengan yang lain. Bukan hanya Laban dan Yakub serta keturunannya, bahwa Allah menghendaki supaya semua umatnya hidup di dalam damai yang dari Allah. Karena itu Allah datang menjumpai Laban secara pribadi untuk mengingatkan Laban supaya dia tidak mengatai Yakub. Allah berprakarsa, Laban yang melakukan. Allah yang memerintah, Laban menjadi alat. Karena itu tindakan damai atau pendamaian itu terjadi. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, sebuah konflik perseteruan itu yang terjadi satu dengan yang lain itu bisa diselesaikan jikalau kita mau membuka hati, jikalau kita mau lebih mendengarkan suara Allah, lebih takut kepada Allah, dan kita mau memberi diri untuk menjadi alat pendamaian yang Allah kerjakan bagi dunia ini lewat diri kita. Sebagai wujud ikatan perjanjian damai itu, mereka membuat timbunan batu yang bernama Yegar Sahaduta bahasa Aram dan Galet bahasa Ibrani, yang dinamakan juga Mispah yang bermakna pengawas. Bahwa ketika Laban dan Yakub berjauhan, mereka sama-sama berjanji untuk tidak saling menyakiti satu dengan yang lainnya.
tidak saling melanggar hak masing-masing. Bahwa Tuhanlah yang melihat, Tuhanlah yang mengawasi mereka, Laban dan Yakub, ketika mereka berjauhan. Timbunan batu atau tugu itu merupakan komitmen bagi Yakub tentunya untuk tidak mengambil istri lain di samping anak-anak Laban. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin saja Yakub tidak akan bisa memenuhi komitmen ini. Tetapi tugu itu mau mengingatkan Yakub bahwa Allah menjadi saksi dan Allah melihat komitmen mereka. Allah melihat kehidupannya. Allah menjadi saksi atas Yakub dan juga Laban. Allah tidak menghendaki pertentangan. Allah tidak menghendaki perseteruan. Allah tidak menghendaki perpecahan terjadi di antara mereka. Karena itu Allah mau supaya Yakub dan Laban tetap setia pada perjanjian damai yang mereka buat. Yakub dan Laban tetap setia pada janji yang mereka buat di hadapan Allah. Kalau zaman sekarang manusia mudah mengingkar janji, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa melalui tugu itu, Yakub dan Laban, dan juga melalui kehidupan kita diingatkan untuk tidak hanya berjanji di mulut saja, tetapi mari wujudkan janji atau komitmen kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan juga melalui sesama, satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Allah tidak menghendaki pertentangan. Allah memakai setiap pribadi untuk menjadi alat menyatakan pendamaian bagi banyak orang. Allah memakai setiap pribadi, ibu bapak saudara dan saya, untuk membawa damai bagi banyak orang. Allah yang memprakarsa, kitalah yang menjadi alat. Dan prakarsa itu Allah sudah tunjukkan melalui kehadiran Yesus Kristus. Maka kita menjadi alat untuk meneruskan pendamaian itu bagi sesama. Supaya damai itu bisa terwujud di muka bumi ini. Melalui kesediaan ibu bapak saudara dan saya memberi diri dipakai oleh Allah. Setiap kita bisa bertindak menjadi pelaku pendamai bagi orang lain dengan cara yang pertama, tidak mementingkan diri atau ego sendiri. Memiliki sikap rendah hati sama seperti Laban. Sama seperti Laban dan Yakub yang lebih mendengarkan suara Tuhan. Maka kita diingatkan untuk yang kedua, lebih mendengarkan suara Tuhan daripada mendengarkan suara keinginan diri sendiri. Karena suara Tuhan adalah suara pendamaian. Suara Tuhan adalah suara yang mendamaikan satu dengan yang lain. Yang ketiga, Allah Tritunggal itu dia memperhatikan. Dia menjadi saksi atas setiap tindakan kita kepada sesama. Karena itu mari kita buat komitmen untuk memperlakukan sesama dengan benar. Yang keempat, tindakan pendamaian yang muncul pertama kali dalam kehidupan masing-masing. Poin yang ketiga, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah hadir dalam Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia memperhatikan kita. Dia menjadi saksi atas setiap tindakan yang kita lakukan kepada sesama. Karena itu, mari buat komitmen untuk memperlakukan orang lain dengan benar. Memperlakukan sesama kita dengan benar. Poin yang keempat, tindakan pendamaian itu harus mulai pertama kali muncul dalam kehidupan keluarga masing-masing. Bapak Ibu Saudara, karena itu situasi sekarang ini yang mengharuskan kita berada di rumah sampai jangka waktu tertentu, harusnya menjadi saat yang tepat buat kita memperbaiki hubungan yang tidak benar dengan keluarga masing-masing, antar anggota keluarga masing-masing, antara suami istri mungkin, antar orang tua anak mungkin, antar menantu atau mertua mungkin, atau satu dengan yang lain.
supaya pendamaian boleh dialami oleh semua orang, supaya damai sejahtera boleh dialami oleh semua orang. Allah yang sudah memprakarsai tindakan pendamaian itu melalui hadirnya Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Maka Allah memakai kita untuk mewujud nyatakan tindakan pendamaian itu, menghadirkan damai di tengah kehidupan yang tidak ada damai. Supaya nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan lewat kehidupan yang nyata, dimanapun ibu bapak saudara dan saya berada. Tuhan menolong kita semua. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayangmu, demikian dalam kau terus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum atas kasih-Mu, ku kagum akan cinta-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa di hari Minggu ini kembali Tuhan menghantar kami untuk berjumpa dengan-Mu dalam ibadah di hari kemenangan-Mu yang masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami tetap bersyukur bahwa Engkau tetap menyertai kami dengan segala kesukacitaan menikmati kehadiran Tuhan dalam ibadah di hari Minggu ini.
Biarlah ibadah ini menguatkan iman kami untuk tetap meyakini bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta dalam kehidupan kami. Engkau Allah juga yang akan memberkati kehidupan kami dalam segala situasi dan kondisi. Menyatukan hati untuk mendoakan bangsa Indonesia dan juga dunia ini yang masih mengalami sakit karena pandemi COVID-19 yang masih mewarnai kehidupan dunia ini. Bapa yang baik, kami memohon kepadamu ya Tuhan, Engkau adalah tabib yang agung. Sembuhkanlah dunia ini, sembuhkanlah bangsa kami melalui berakhirnya COVID-19 ini. Yang kami tidak tahu kapan itu berakhir, namun kami meyakini bahwa Engkau Maha Tahu, Engkau punya kuasa untuk mengetahui kapan kami bisa keluar dari persoalan pergumulan ini. Kami meyakini kami punya Allah yang berkuasa, yang akan terus meyakinkan kepada kami bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang teguh. Bapa yang baik, kami menyerahkan pemimpin dunia, secara khusus pemimpin bangsa Indonesia, pemerintah kami, Bapak Presiden, wakil, para kabinet, dan semua pemimpin yang ada di tingkat daerah, RT RW sekalipun. Tuhan Yesus berkati mereka, berikan hikmat bijaksana yang dari-Mu. Ketika saat ini kami akan menghadapi situasi masa normal yang baru, kami memohon campur tangan Tuhan, menyertai para pemimpin bangsa kami untuk memikirkan banyak hal, termasuk juga gereja-gereja Tuhan, pemimpin umat, apapun iman mereka, supaya kami boleh menyesuaikan diri dengan kehidupan normal yang baru di situasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa yang baik, berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, dimanapun mereka berada. Kiranya kasih sayang Tuhan tetap menyertai kami, dengan segala persiapan dan kesiapan hati diri kami, menyambut kehidupan normal yang baru, kami boleh tetap menjadi rakyat yang mematuhi anjuran pemerintah, sebagaimana yang sudah ditetapkan. Kami boleh menjadi rakyat yang takut akan Tuhan melalui memberlakukan setiap protokol keamanan demi untuk persoalan dunia ini, persoalan di Indonesia ini boleh diselesaikan dengan baik. Bapa yang baik, kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan juga dalam persiapan dan kesiapannya untuk menyambut kehidupan normal yang baru. Secara khusus ketika beribadah di gedung gereja, Tuhan Yesus menolong mempersiapkan segala sesuatu, termasuk di dalamnya GPIB dan lebih khusus lagi GPIB Bethel Bandung. Kiranya persiapan dan kesiapan yang sedang kami pikirkan, kami rancang, kami rencanakan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan melalui keamanan, ketenangan seluruh jemaat-Mu dalam mempersiapkan hati dan diri untuk beribadah di gedung-gedung gereja yang akan dipersiapkan. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, para presbiter, di dalamnya ada diaken, penatua dan pendeta, untuk dapat mempersiapkan diri menyambut kehidupan normal yang baru ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan jemaat GPIB Bethel Bandung dengan pergumulan yang ada. Jemaat-Mu yang sakit, yang ada di rumah maupun mungkin juga di rumah sakit. Mohon kasih sayang-Mu menyertai mereka, menguatkan iman mereka, memberikan mereka kesembuhan seturut dengan waktu rencana kuasa Tuhan. Jemaat-Mu yang bergumul dengan banyak hal, apapun itu, mohon kuasa-Mu Tuhan menaungi mereka, biar dalam kuasa Tuhan mereka tidak meninggalkan Tuhan dalam pergumulan yang mereka alami, tapi mereka semakin dekat, mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan Sang Empunya kehidupan. Secara khusus berdoa buat jemaat-Mu yang berduka, karena dimuliakan orang yang mereka kasihi kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Keluarga Bapa, keluarga Syarif, Tuhan kuatkan Ibu Syarif dan juga anak-anak, apapun iman mereka, untuk menghadapi, melewati duka ini. Semua jemaat-Mu yang berduka cita, kami memohon kasih sayang Tuhan. Semua umat-Mu, rakyat Indonesia yang berduka karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi, kami memohon juga kasih dan kuasa Tuhan menguatkan mereka. Allah Bapa yang baik, kami menyerahkan tetap kehidupan pelayanan di Jemaat Bethel Bandung ini. Ibadah minggu, ibadah keluarga yang kami ikuti bersama secara online.
Tuhan Yesus memberikan kami semangat dan sukacita untuk dapat melakukannya dengan penuh rasa syukur, bahwa melalui ibadah ini iman kami semakin dikuatkan untuk menghadapi apapun pergumulan yang kami alami. Secara pribadi, rumah tangga, bahkan di tengah persekutuan yang ada. Allah Bapa yang baik, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan lainnya yang bisa kami lakukan secara online atau bersama. Tuhan Yesus menyertai dan memampukan kami untuk melakukannya dengan baik. Secara khusus berdoa untuk tim multimedia yang boleh mempersiapkan ibadah, baik ibadah minggu maupun ibadah keluarga. Tuhan Yesus berkati mereka dengan segala keberadaan, kesibukan mereka sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, bahkan di rumah. Tuhan Yesus menolong, menyertai, dan memberkati mereka. Berkati seluruh presbiter, berkati seluruh unit misioner, berkati seluruh jemaat Tuhan dan juga simpatisan. Dengan semua apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan, apapun itu Tuhan, baik waktu, pikiran, tenaga, maupun juga materi, kami persembahkan kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kiranya semua yang dihantar oleh jemaatmu dalam bentuk apapun, sesederhana apapun, Engkau memberkati dan Engkau melipat gandakan kehidupan mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, kami pertaruhkan kehidupan kami di satu pekan ini. Menyerahkan anak-anak kami yang mungkin akan memasuki masa sekolah atau masa liburan mereka. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Keluarga-keluarga Kristen di Jemaat Bethel Bandung ini dan juga keluarga-keluarga Kristen yang berkesempatan menyaksikan siaran ini. Tuhan Yesus menolong mereka, kiranya kehadiran keluarga-keluarga Kristen menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membawa damai, untuk menjadi alat mendamaikan sesama. Karena Engkau Allah dalam Tuhan Yesus sudah datang untuk mendamaikan dunia ini dengan Bapa. Biarlah kami juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat damai sejahtera bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, kami pertaruhkan hari ini aktivitas kami yang masih kami lakukan di rumah dan juga aktivitas kami dimanapun. Sepanjang satu pekan ke depan, kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Wujud yang paling nyata dalam hidup ini, saudaraku, ketika kita dapat memberi persembahan syukur kita kepada Allah yang maha baik dalam hidup kita. Mari mempermuliakan Allah melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Soli Deo Gloria.
Warta Jemaat, Minggu 14 Juni 2020. Himbauan pemerintah, protokol kesehatan. Pertama, selalu menggunakan masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun setelah melakukan aktivitas. 3, menggunakan sanitizer. Jam kerja kantor Gereja Betel mulai hari Selasa sampai dengan Sabtu tanggal 16 Juni 2020 dan seterusnya kembali seperti biasa dari pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berbagi kasih ketiga yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Juni 2020 untuk warga diakonia dan beberapa jemaat yang terdampak COVID-19. Untuk hal tersebut di atas, dihimbau kepada Bapak Ibu Jemaat dari sektor 1 sampai dengan sektor 9, mohon partisipasinya dalam berbagi kasih ini, berupa sumbangan paling lambat hari Senin 15 Juni 2020 ke kantor gereja. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Sidang Majelis Jemaat Khusus akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Juni 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di GPIB Betel Bandung. Dimohon kehadiran seluruh diaken Penatua sektor 1 sampai 9 tepat pada waktunya. Demikian Warta Jemaat. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Saudaraku, akhirnya perseteruan antara Laban dan Yakub berakhir damai. Dan ini semua terjadi karena Allah secara langsung melakukan intervensi dengan cara memberi peringatan kepada Laban. Kegagalan kita dalam mempercayakan diri kepada Allah tidak serta-merta membatalkan rencana Allah untuk menyertai kita. Allah begitu mengasihi kita. Marilah kita senantiasa bergantung kepadanya, karena sesungguhnya Ia selalu memberi kita jalan keluar melalui cara yang lebih dari apapun yang kita pernah bayangkan. Marilah bernyanyi memuliakan Allah kita. Setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan sehari-hari, karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya.